Hai, balik lagi sama gue di Garasi Tukang, vendor furnitur, custom furnitur. Mau bikin booth pameran atau buat jualan bisa hubungi kita. Deskripsi di bawah ini nih. Oke. Mau konsultasi, mau curhat juga bisa. Kita nggak melulu harus kalian beli ke kita, nggak. Ya, cerita aja, bang, saya mau bikin begini, budgetnya begini, cukup nggak kira-kira? Nggak cukup. Kurang. Ya, jadi kalau buat kalian mau nanya-nanya, nggak usah sungkan, tinggal chat aja ke kita, pasti kita bales. Cuma ya ada beberapa yang memang nggak bisa kita bales. Apa sih? Ya, jadi hari ini adalah vlog kedua gua. Cerita ke kalian pengalaman gua bikin atau kerjasama sama rekan gua yang waktu itu. Jadi gua itu kan vendor furnitur. Nah, biasanya orang-orang desain interior kan nyarinya ke kita atau ke orang-orang yang memang bisa bikin furnitur juga, ya kan? Nggak harus ke kita, cuma kalau bisa ya ke kita lagi. Ya begitu, ya pokoknya ke kita, jangan ke yang lain. Iya, apa tuh? Kan gue jadi lupa. Jadi alur cerita lagi. Alur kita dapat kerjaan itu adalah kita dikasih kerjaan sama orang interior. Ayo orang interior yang kalian punya klien, ayo kerjain sama kita aja ya. Kerjain. Ntar kita kerjain sesuai permintaan. Ya, jadi begitu kira-kira. Nah, biasanya orang desain interior mereka punya klien, kan? Awal-awal kan pasti mereka curhat tuh, dia berdua, klien sama orang desain. Mas, mbak, saya mau bikin begini. Nah, udah tuh selesai curhatnya, orang desain interiornya biasa hubungi kita. Mas, bang, bisa nggak ngukur di rumah ini. Udah mau bikin begini. Oh ya, oke, bisa. Cuma kemungkinan hari ini itu ya, dan seterusnya, ya kan. Selesai, kita ukur, kita foto, kita bikin video, kita kirim lagi semua ke orang interior. Setelah dari orang interior, mereka tektokan lagi tuh dia sama klien tuh, tek, udah selesai, udah oke. Nah, baru orang interior itu diskusi sama kita. Ini mau bikin begini, materialnya ini, spek bahan dan standarnya ini. Udah kita pelajarin tuh gambarnya, dari susunan kerangkanya segala macem. Maksudnya kita mesti lihat dulu gitu, kita pelajarin dulu dari gambar yang mereka kasih. Karena kadang ada gambar yang memang kita nggak bisa bikin. Kurang lebih begitu ya kan. Maksudnya kita bikin itu kan harus ada penopangnya, ada kekuatannya, ada segala macamnya, kadang kan begitu. Nah, itu yang biasanya kita hindari sebelum kita eksekusi. Takutnya kita pernah kelihatan gambarnya kayak gampang, bisa, oke, kita bikin, pas di kita eksekusi kok ini nggak kuat, ini. Nah, itu pengalaman. Makanya kita sekarang lebih berhati-hati, karena kalau misalnya kita udah eksekusi berarti kan mau nggak mau kita diskusi lagi sama kliennya mereka, ya kan. Misalnya HPL-nya nih discontinue, coba bayangin, gambar udah jadi segala macam, tek, proses bikin, kita cari HPL-nya discontinue, itu gimana ceritanya? Sampai akhirnya kita dapet
Kita sampai beli HPL dari Jogja kalau nggak salah, Jogja atau Solo gitu, gara-gara discontinue. Dan untungnya masih ada stok itu. Wah, ya kurang lebih begitu. Nah, itu tadi apa tuh? Dari mana kan jadi kecampur kan? Iya, dari ya kita diskusi, jangan sampai begitu lagi gitu. Kita cek materialnya dulu. Oh ini bisa, oh ini nggak perlu pakai tatakan, atau oh ini perlu ditaruh ini biar kuat ini. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Jadi setelah itu ya oke, kita eksekusi. Nah, waktu eksekusi dan waktu itu apa namanya prosesnya, pokoknya dari udah ke tangan kita bilang oke, itu baru dihitung hari pembuatannya. Jadi bukan dari yang dia gambar, dia diskusi, itu kan pasti berhari-hari dan berminggu-minggu. Pokoknya kita dari dia udah oke, besok kita pasti eksekusi. Nah, dari situ sampai berapa hari ke depan, nah, itu waktunya. Cuma biasanya kalau di tempat kita nggak rame, itu cepat. Mungkin ya paling lama 3-4 hari. Cuma kalau di tempat kita memang lagi ada kerjaan yang memang belum selesai, itu bisa seminggu, 2 minggu, atau malah kadang sebulan. Kenapa sampai ada yang sebulan? Karena kapasitas kita itu cuma bisa bikin 4 tim, maksudnya tuh 4 macam, ya bisa 4 macam, bisa 4 ruangan lah, kurang lebihnya begitu. Jadi ngerjain ini atau klien ini selesai baru ngerjain ini. Jadi kita ada klien masuk minta kerjaan ini, ya udah kita kerjain ini dulu sampai akhir. Antara nanti ada klien lagi yang masuk, kita pending, kita selalu bilang, Kak, saya butuh tambahan 3 hari lagi atau 4 hari lagi. Jadi misalnya kita janjiin ke dia 10 hari, Kak, kemungkinan ini saya masih ngerjain ini, jadi mungkin saya minta waktu jadi 13 hari atau 15 hari buat ngejadiin ini. Nah, karena kan kita biar sama-sama enak ya, jadi dia tahu gambaran kasar kita juga kalau masih belum selesai sama yang lain. Tapi nggak kita pending sampai lama gitu, sampai sebulan, 3 minggu. Karena kita memang, kalau emang kitanya kayaknya ngerasa terlalu banyak gitu, kita suka kasih tahu ke rekan kita atau orang desain, oh kayaknya nggak bisa, kita udah kepenuhan. Itu aja dulu. Oke, vlog kali ini segitu aja dulu. Mau custom juga bisa, mau kerja sama kita juga bisa pokoknya semuanya bisa. Tukang pokoknya bisa, udah tenang ya. Oke, sip, see you, thank you.